masa-masa parahnya aku sih. Jadi aku ngeliat orang lainnya udah kayak udahlah gitu loh. Bahkan ngerasa kalau kalau kayak gini kenapa nggak mati sih? Kayak biasanya teman-temanku juga ada yang melakukan seperti itu ya, disabilitas netra juga. Akhirnya dia belum bisa terima sama keadaan. Tapi satu keuntungan saat aku jadi tunanetra sih. Oh iya. Aku nggak takut nonton film horor. Biar ada jump scare kayak gimana pun aku nggak. Oh iya Nggak ya. karena Iya. kalian semua gaib buat aku tahu. Selamat malam Mirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita ke spesial interview. Nah, malam ini benar-benar spesial karena tamu saya ini sangat spesial, beda dari yang lain-lainnya. Tapi dia punya kemampuan yang luar biasa meskipun punya keterbatasan yang tidak kita miliki sebagai orang pada umumnya. Kita sapa dulu Mas Rido Kusuma. Halo. Selamat malam Mas Selamat Rido. malam, ya. Selamat datang di studio kita. Ya. Senang sekali dari minggu lalu aku minta tim kreatif tolong panggil teman kita yang satu ini. Mas Rido. Ya. Mas Rido dikenal ketika rame di akun TikTok. Ya. Nah, TikTok. Di sosial media. Iya. Mas Rido kalau nggak salah waktu itu lagi ngamen, lagi nyanyi di di CFD. Jakarta. CFD Jakarta gitu. Nah, emang biasa di sana Mas kalau main? Kalau hari Minggu ya aku selalu ngamen di CFD. Itu kalau Minggu pagi sampai Car Free Day selesai. Sampai Car Free Day selesai. Ya. Oke, nah kan waktu video itu viral siapa yang ngasih tahu? Bang, ini videomu viral nih gitu, lagi rame di sosial media gitu. Jadi kebetulan kan aku juga suka aktif di TikTok juga ya, suka nge-live gitu. Aku lagi scroll gitu, kok ini tumben kok follower naik terus ya, kenapa ya gitu kan. Aku soalnya nggak posting video baru kan. Iya. Nggak ada video baru, nggak ada konten baru. Terus nggak lama FYP juga di berandaku gitu. Nah, itu pas lagi di CFD itu. Gitu. Udah gitu banyak yang nggak lama banyak yang nge-tag aku di video itu gitu. Oke, lalu rame lah itu diundang, termasuk ke salah satu stasiun televisi waktu itu. Iya. Gitu. Oke, jadi pemirsa, Bang Rido ini musisi jalanan yang seorang difabel, musisi jalanan punya keterbatasan di penglihatan. Betul. Tapi nanti kalau mau lihat ketik aja Rido Kusuma akan muncul tuh, ada cover, ada penampilan beliau waktu turun ke jalan untuk menyanyi gitu ya. Ini musisi jalanan. Nah, Bang, saya dengar katanya dibina oleh apa tuh? Ada apa itu? Yayasan musik atau apa? Benar? Oh iya, dulu saya pernah memang tergabung dalam salah satu komunitas musisi jalanan ya. Cuman saya udah nggak di situ lagi sih gitu. Saya lebih ke TikTok sekarang sama ke jalan sendiri gitu loh. Tapi kan aku juga dengar ya, suaranya bagus. Mana terakhir video Tabola Balik kalau saya tidak salah. Orang baru lebih gacor. Orang baru lebih gacor. Tor Monitor gitu ya. Tor Monitor ketua gitu lagu itu. Tapi bakat nyanyi sendiri dari mana Mas Rido? Apa setelah di itu atau memang dari kecil udah punya bakat menyanyi? Kalau untuk nyanyi sih aku jujur karena suka sih ya Mas ya. Kalau dibilang bisanya dari kapan tuh aku juga nggak tahu gitu loh. Karena memang dari awal tuh suka banget sama musik gitu. Ya udah akhirnya sempet sekolah juga di SLB. Satu SLB di Jakarta Timur ya. Di situ kan ekskulnya ada musik, akhirnya aku gabung di sana. Musik juga, penyiar radio juga kayak gitu. Oh, sempat jadi penyiar radio? Iya, sempat juga. Di radio komunitas waktu radio itu. Komunitas. Iya. Oke. Berapa lama itu jadi penyiar radio? Waktu itu
kurang lebih setahun ya, setelah itu aku lulus soalnya. Jadi Oh, udah nggak di lulus dalam dari lagi. sekolahan Iya, itu. mhm, Oh, jadi radio komunitas tuh punya punya sekolahan itu, sekolahannya yang tadi Mas Rido itu ya? iya, Oke, lalu kemudian Mas Rido tadi putuskan untuk udahlah saya jalan sendiri aja. mhm, Nah, bagaimana Bang suka dukanya selama menjadi musisi jalanan itu? Dengan keterbatasan, maaf, dengan mhm mhm. keterbatasan yang Mas Rido punya? Sebenarnya gini ya, jalan itu bukan tempat yang benar-benar aksesibel untuk kita difabel netra ya. Ya, Karena ada banyak banget, bahaya-bahaya yang mengintai di jalan gitu ya. betul. Sebenarnya pun kalau apa ya namanya, untuk suka dukanya ya paling kayak gitu sih. Ada terutama dari orang sih, dari orang-orang lain yang ya ada aja lah orang yang iseng gitu. Hmm, Terus sukanya itu ya, ya semuanya sukalah soalnya suka nyanyi soalnya, oke. gitu. Pengalaman duka yang paling membekas, menjengkelkan, menyakitkan tuh apa tuh? Aduh ini nih. Ada? Apa itu coba? Jadi waktu saya ngamen di dekat, boleh nyebut nama kampus nggak sih? Boleh, Boleh boleh. ya? Gunadarma di daerah Depok gitu. Mhm. Saya lagi ngamen, itu bener-bener saya jatuh ke, dibilang selokan bukan selokan, itu besar ya, kalau bisa dibilang hampir kayak kali juga lah. Mhm. Bahkan saya pas jatuh ke bawah, saya apa, ngelururin tangan saya ke atas gini sampai bener-bener nggak nyampe ke tepi. Karena memang dalam banget Dalam. gitu loh. Akhirnya ada satu mahasiswa yang lewat dan alhamdulillah ditarik sih di situ. Wah itu kacau banget sih, Hmm. itu doang. Kenapa bisa sampai terperosok waktu itu? Kan biasanya kan Eee, ada tongkat dan mhm lain-lain. mhm. Terlalu banyak orang lewat jadi tuh jalan sempit banget sih memang. Jalan Oh, sempit banget jadi kegeser-geser gitu. Mhm. oh, jadi pas berdesak-desakan Iya sama banyak orang iya, gitu ya? betul. Oke. Tapi kalau kan layaknya pengamen Iya, misalnya musisi jalanan mhm, kan tahu tuh spot-spot nih. Kalau Mas Rido, iya, kalau di Jakarta ya, mhm, mana tempat yang paling Mas Rido suka kalau nyanyi, ah gua di situ senang dah itu mhm pokoknya. mhm mhm. Gimana itu? Paling Car Free Day sih. Oh, Car Car Free Free Day Day. aja yang paling aku suka gitu. Karena tempatnya luas, kita bisa Mhm. jalan kemana aja gitu kan. Ya, Mhm, terus waktu itu nggak ada kendaraan ya kan, gitu. leluasa geraknya. Tapi kalau dari segi pendapatan di Car Free Day gimana? Kalau sekali manggung di jalan gitu? Eee, sama aja ya, kadang naik kadang turun sih Mas, Hmm. gitu. Jadi tempat aku ngamen random, pendapatan juga nggak nentu gitu sih. Hmm. Tapi kalau lagi bagus-bagus, kalau lagi nggak ya udahlah masih ada besok gitu. Oh Mhm, gitu. Tapi pernah gak Mas ngamen misalnya mhm, benar-benar lagi mhm. butuh ini, ada kebutuhan mendesak tapi nggak dapat apa-apa sampai Mas Rido nangis gitu? Pernah, Pernah? waktu itu gara-gara hujan sih, Gimana? Hmm. gara-gara hujan. Jadi waktu itu butuh untuk apa ya, bayar kontrakan kalau nggak salah deh waktu Hmm. itu. Tapi bagusnya alhamdulillahnya yang punya, rumahnya anu sih, nggak masalah gitu, ya udahlah, Oke. kayak gitu. Jadi mau bayar kontrakan, Mhm mendesak, mhm. gimana ceritanya? Oh, datang ke berharap, wah ini gua hari ini Heeh, dapat jadi gitu, aku ternyata pikir, nggak dapat. dapet nih gitu kan. Ternyata sampai sana hujan, sementara ongkos udah aku pakai kan untuk ke sana, ya udahlah. Akhirnya nggak berhenti-berhenti, ya udah balik lagi. Itu sih musuh pengamen tuh memang hujan sih. Hujan. Gitu. Nggak musuh sih maksudnya, ya Hmm. gitulah, kayak gitu. Oke. Heeh, agak sedikit menghambat lah. Oke. Pernah nggak dapat dari orang-orang gitu kan Mhm. ngasih yang Mas Rido nggak nyangka, kok gede banget gitu, pernah? Untuk kayak gitu sih, beberapa kali ada, tapi Mhm. memang lebih seringnya kayak, "Mas minta nomor handphonenya dong," gitu, "nanti ngisi di sini ya, aku ada acara ini," gitu. Jadi alhamdulillah dari situnya sih Mas, kayak gitu. Oh. Mhm. Jadi aku sering dipanggil untuk event-event mereka gitu. Hmm. Mhm. Jadi dia nggak ngasih duit misalnya kayak orang-orang lain itu, tapi dia minta nomor telepon Heeh. untuk nanti ngisi acara. Mhm. Nah, kalau ngisi acara, Mhm. Mas Rido tetapkan tarif atau ya udah sih kelasnya gitu? Kalau ini sih, untuk tarif kita masih belum bisa ya Mas ya, apalagi kan suka aku tanyain ini akunya aja apa plus plus, OT atau organ tunggal gitu atau full band gitu kan. Hmm. Jadi aku tanyain dulu ke mereka teknisnya itu seperti apa, kayak gitu baru nanti kita sesuaiin.
kayak Oke. gitu. Kayak gitu. Harga sesuai permintaan ya. Iya. Nah, berarti Mas Rido punya band ternyata katanya. Iya, punya band dan mereka tunanetra semua teman-temanku. Oh iya, Mm. Mas Rido vokalis. Vokalis, aku vokalis. Oke. Udah manggung kemana aja bang? Maksudnya Eh, sudah ngisi acara di mana aja? Acara apa aja? banyak ya di Metro TV juga waktu itu pernah. Oh iya? Di Iya, oke oke. acara, aduh lupa aku namanya, udah berapa lama itu. Gitu. Kalau ke wedding, Ke wedding acara-acara sering. sering. Mm-mm. Ke wedding Bayaran sering. profesional gitu bang? Iya, karena kan kita tampilnya juga profesional. Oke. Ada manajemennya? Manajer atau apa gitu? Kalau untuk manajemen yang gimana gitu kayak belum ada sih. Jadi kita bener-bener ya kita obrolin bareng aja kayak gitu sih. Oh, by phone atau Mm-mm. apa gitu ya? Mm-mm. Nanti boleh dicantumin nomor teleponnya. Kali aja ada pemirsa Cumi yang mau Siap. apa? Mm. Mau hire Mm. order untuk acara ulang tahun, Iya. wedding, kelulusan atau acara apapun. Apa nama bandnya bang? Eh apa ya namanya? Tunggu masih ganti-ganti ini juga, tapi formasinya tetap sama. Tapi yang baru disetujuin White Can sih. Oh, White Can. Mm. Kenapa White Can? Tongkat putih. Oke, tongkat putih karena ini ya apa Kami namanya? difabel semua. Oke, namanya tadi apa? White Can ya? White Can. Tongkat putih. Mm. Siapa yang nentuin nama itu? Kita semua sih. Semua ya, berembuk ya. Heeh. Oke, filosofinya apa itu White Can? White Can tuh apa ya? Karena buat kita tongkat putih itu sebagai petunjuk jalan sih gitu. Jadi kita mobilitas pakai ini gitu loh, pakai tongkat putih. Terus apa namanya? Kita beraktivitas juga pakai ini gitu. Jadi buat kita ini berarti banget sih. Nah, Iya. ini mungkin pertanyaan bodoh buat Iya. ini ya. Tapi kenapa harus warna putih bang tongkatnya? Sebenarnya sih Atau itu karena disesuaikan nama-nama band aja? Atau memang perlu tongkat putih? karena memang standarnya tongkat tunanetra itu warnanya putih kan. Oh, oke. Standar internasionalnya memang dia putih. Kalau nggak salah juga aku dengar-dengar memang warna tongkat tunanetra tuh bahkan ada payung hukumnya juga loh. Oh gitu. Gitu. Oke. Untuk warna, untuk standar panjangnya gitu. Semuanya udah di apa ya standar internasional lah gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak boleh asal Iya. tongkat aja ya? Mm-mm. Ya karena itu bagian dari keselamatan, Iya. penunjuk jalan dan lain-lain gitu ya Mas ya? Betul. Oke, saya juga baru tahu ini. Lu tahu Nemo? Enggak, lu nggak tahu apa-apa sih, susah. Oke, nah Bang, Iya. sekarang tinggal di Saya di Bojonggede. Bojonggede. Bojonggede ke Cilandak itu jauh. Ya lumayan. Nah kan, mohon maaf banget kan kita jadi gimana caranya lu nyampe ke sini? Naik kan kalau sekali naik turun di depan kan aman, ya kan? Sementara lu dari rumah nge-grab dulu ke stasiun. Iya. Terus naik Dari kereta. stasiun naik KRL, komuter lain, terus turun tadi di stasiun apa? Tanjung Barat ya. Tanjung Barat, habis itu kita nge-grab lagi sampai sini. Nge-grab. Nah, ini ada banyak pertanyaan ini. Yang pertama, gimana pesan grabnya bang? Ini pertanyaan kita orang awam ya bang, Mas. Aku pakai aplikasi yang namanya itu screen reader. Jadi cara kerjanya adalah dia ngebacain, maksudnya menjelaskan setiap tulisan, setiap gambar, icon gitu, digambar jadi audio kayak gitu. Ringkasnya sih kayak ada yang bacain lah. Oh, jadi dia Mas ini pencet nanti dia ngasih tahu ini aplikasi apa gitu ya. Boleh kita coba Mas? Boleh. Oke. Jadi pas kalau mau pesan Grab. Oke. Nah. Jadi ini video show. Jadi setiap misalkan aku cari Grab ya. Nah, dia nyebut Grab. Kita klik. Oke. Tunggu sebentar. Cari tempat. Kita pilih ikonnya motor. Nah, ini setelah itu stasiun Tanjung Barat. Klik. Oke.
titik jemput, kita ke Creative Indigo Production. Klik, sudah. Tapi saya nggak berani order ya. Oh iya enggak ya. Oke, Mas, kan ada yang pakai voice itu ya. Voice comment. Nah, kenapa nggak lebih akurat ini atau gimana? Sebenarnya sama aja sih. Sama aja. Sama aja. Cuman kan aku lebih biasa ngetik sih. Oke. Termasuk ketika ngetik WA ya. Maksudnya ngetik apa? Ngetik WhatsApp gitu. Oh iya, Mau betul. WA Iya, seseorang. betul. Ya kan yang selama ini kita tahu kalau teman-teman difabel netra itu kan huruf braille. Dia harus ini kan nggak ada itu aja. Jadi cara kerjanya sama. Jadi saat papan keyboardnya keluar itu dia ada audionya juga. Jadi kayak gini. Oke. Aduh, terlalu. Ah, minta pin lagi. Oke, aman. WhatsApp. Nah, ini kebetulan ada chat dari istriku nih. Udah ya, udah sampai belum katanya tuh. Nah, kayak gitu. Saat aku ngetiknya seperti ini. Aku balasnya. Jadi setiap huruf yang aku sentuh itu ada audionya nih. U, D. Nah. Oke. Nah. Siap. Oke, jadi begitu pemirsa. Tapi memang harus terbiasa juga sih Mas ya. Sebenarnya bisa dilambatin. Jadi kan itu speech suaranya itu kan jadi cepet banget kayaknya, kayak aneh gitu kedengerannya ya. Cuman memang sengaja aku kayak gituin sih. Soalnya biar enak aja lah gitu. Nggak terlalu lama ngedengerin dia selesai bacain. Tapi pernah nggak salah? Misalnya mau pesan Grab salah arah gitu. Nggak pernah sih Mas. Nggak pernah ya. Berarti emang udah terbiasa dan selalu akurat hasilnya. Iya, alhamdulillah. Oke. Dan tadi pas masuk selain bantuan screen reader yang ada di HP-nya Mas Rido, beliau ini ditemanin sama Google Map ciliknya. Gitu. Google Map saya itu. Coba iya, Google Map-nya Mas Rido. Coba kita panggil dulu De Izar. Ayo De Izar ngobrol sini. Ini sini deh. Iya. Pelan-pelan. Udah, namanya siapa? Izar. Jadi Izar ini anak pertamanya Mas Rido dari 4 bersaudara. Iya, Zar. Udah sekolah, Jar? Udah. Kelas 2 SMA. SD, kelas 2 SD. SD di mana? SD di Bojonggede. Bojonggede. Ini masih sekolah apa libur? Masih. Oke. Tapi memang sering antar ayah kalau diajak ayah, dibutuhin antar ayah dong gitu. Izar anterin. Tapi kan dari Bojong, Jar, jauh, Jar. Kamu percaya diri banget ya? Tadi di jalan gimana? Ada kesulitan? Enggak ada. Berani ya? Oke. Emang biasa udah temenin ayah kalau gitu? Udah. Oke. Gimana tadi di jalan? Coba dari rumah naik apa, terus di kereta apa gitu. Coba ceritain ke teman-teman kita di Cumi-Cumi ini. Zar. Dari rumah tadi naik apa? Dari rumah naik apa? Naik ojek. Naik ojek. Terus turunnya di stasiun. Stasiun mana? Stasiun Bojonggede. Terus habis itu naik kereta. Naik kereta. Gimana tuntun ayah naik kereta, coba ceritain dong, Tadi gimana? Kan Izar nih yang dipercayain ayah nih untuk antar ayah sampai ke studio ini. Gimana? Coba ceritain. Susah nggak nganterin ayah? Enggak, gampang. Gampang. Kok gampang? Gimana ceritanya? Kok gampang? Gimana? Aku tuntun ayah sampai ke kereta. Terus di kereta nyariin tempat duduk buat ayah.
gitu. Gimana dong nyarinya gimana? Terus sampai dalam kereta gimana? Kamu nyariin tempat duduk gitu. Sampai dalam kereta Tadi gimana? masih kosong keretanya. Oh, masih Tadi kosong. keretanya masih kosong, iya. Tapi pernah gak Izar antar ayah terus keretanya penuh orang gitu? Pernah. Oh, gimana? Coba cerita dong, kapan itu? Waktu kemana? Kemana ya? Oke. Nggak lupa. Pokoknya penuh lah orang di Penuh. dalam. Terus gimana dong? Kan orang dewasa semua itu. Izar masuk, tuntun ayah desak-desak, gimana tuh ceritanya? Coba. Tapi aku dikasih duduk. Oh. Tetap dikasih duduk. Kan ada kursi prioritas. Oh, jadi Izar tahu nih, ini kursi prioritas gitu ya buat orang seperti ayah ya. Pernah nggak dimarahin orang waktu tuntun ayah? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke, dibantu pernah sering ya. Mm-mm. Oke, kalau dibantu bilang apa ke orang-orang? Makasih. Makasih. Ada nggak yang pernah waktu Izar lagi jalan ditanya-tanya, Dek ini siapa? Apa gitu, pernah? Terus Izar jelasin gimana? Jawabnya gimana? Tuntun ayah. Tuntun ayah, ini ayahku. Hmm. Oke. Teman-teman di sekolah nanya nggak Izar? Nanya tentang ayah, tentang ibu? Nggak pernah. Nggak pernah. Baik semua temennya ya. Baik semua Baik temennya. semua. Baik semua. Oke. Ada nggak doa? Izar ada doa nggak untuk ayah sama ibu? Ada. Gimana doanya? Pas saya lomba aku doain. Gimana? Pas saya lomba aku doain. Gimana doanya? Gimana doanya? Coba. Doa untuk ayah dan ibu. Gimana ya? Semoga ayahnya menang lomba gitu. Semoga ayah menang lomba. Apalagi Juara 1. amin. Oke. Kalau sehari-hari doa untuk ayah gimana? Gimana doanya? Gimana? Ayah kalau ada sakit, kadang-kadang ayah kejang. Terus apa Izar ngapain tuh kalau ayah kayak gitu? Dikasih sendok mulutnya. Biar gak Kamu doainnya gimana? Pas ayah sakit kejang, Izar doa dong. Gimana doanya? semoga ayah sembuh. Oke. Nah kalau ayah sakit kan nggak bisa jagain adik-adik gitu. Izar yang jagain adik-adik. Iya. Oke. Berarti sayang sama ayah ya. Iya. Bangga sama ayah. Bangga sama Iya. ayah. Salim dong ayahnya. Belum. Oke. Ya. Itu aja untuk Izar ya, nanti kita ngobrol lagi tapi di sana ya Zar. Oke, atau Izar mau duduk di sini sama ayah? Di sana aja. Di sana aja. Oke. Silakan. Oke. Mas, Ya. Gimana bangga ya punya anak? Jujur Pertama aku- berani. Berani dan ini jauh loh dari Bojong ke sini. Iya. Apa ya? Kalau dibilang aku, aduh sedih juga ngomongnya. Intinya sih aku senang. Aku dititipkan anak-anak yang alhamdulillah mereka normal, bisa ngebantu aku, bisa ngebantu mamanya untuk aktivitas apapun itu gitu loh. Jadi aku bangga sama dia sih, bangga banget karena nggak semua, karena aku pikir tuh nggak semua anak seumur dia bisa seperti ini gitu loh, kayak gitu. Kelas 2 umur 9 tahun ya. Iya. Bisa nuntun ayahnya dari Bojong Gede. Iya, karena memang luar biasa Mas. Dia sudah ngerti kalau orang tuanya itu tunanetra, jadi aksesibel banget lah anaknya gitu. Iya. Dan pemirsa sekedar informasi aja, Mas Rido ini sudah berkeluarga dan kebetulan istrinya juga Tunanetra. sama difabel netra ya, tunanetra. Tapi aja ya ini keadilan Tuhan ya.
Mas Rido punya 4 orang anak, laki semua ya Mas ya? Iya, cowok semua. Laki semua Laki dan semua. semuanya normal. Semuanya normal. Anak pertama tadi De Izar itu Hmm. yang sangat berani nuntun ayahnya dari rumah di Cibinong sampai ke sini di studio kita. Dan luar biasanya lagi, empat anaknya Mas Rido Iya. ngurus sendiri ya? Betul. Oke. Jadi aku semuanya ngurus sendiri anak-anakku dari kecil. Kayak gitu. Oke. Makanya Dari dia bisa kecil. ngerti keperluan orang tuanya bagaimana. Karena aku mikir kan memang ya seperti yang aku bilang, kalaupun aku sudah dititipkan anak berarti Tuhan sudah percaya sama aku gitu. Jadi ya sudah, aku sama istriku yang ngurusin dia dari kecil sampai besar sampai sekarang gitu. Karena aku nggak mau dititipin ke orang lain gitu. Karena nanti seperti biasanya kayak biasanya teman-temanku juga ada yang melakukan seperti itu ya, disabilitas netra juga. Akhirnya dia belum bisa terima sama keadaan orang tuanya kayak gitu. Jadi berhubung kalau untuk Hizar terus anak-anakku yang lain, dia sudah dari bayi sama aku yang ngurusin sama istriku, jadi dia udah bisa terima sama keadaan orang tuanya. Ya udah, orang tua gue gini kayak gitu. Oke. Maaf, ini pertanyaan yang agak Mm-mm. ini Bang. Mungkin sebenarnya gak masuk akal tapi Iya. kalau aku ya misalnya Mm-mm. kita umumnya Mm. ngurusin bayi itu kan agak rumit Bang. Iya. Maksudnya nggak rumit, maksudnya Mm-mm. agak ekstra hati-hati gitu. Iya, betul. Sementara Mas Rido dari bayi ya ngurusin itu ya. Iya, semuanya dari bayi. Boleh cerita gak Bang gimana? Kalau untuk caranya gimana, jujur aku bingung ngejelasinnya ya. Bener deh, serius jujur. Tapi semuanya aku ya semuanya dihafal aja sih gitu. Dihafal, bener-bener dirasa sama perabaan sih. Itu aja sih. Oke. Yang digunain. Karena memang saya kan adaptasi juga, dulunya kan saya sempat lihat juga gitu loh. Jadi oh ya udahlah, akhirnya saya benar-benar adaptasi diri lah kayak gitu. Jadi mulai dari memandikan. Jadi gambarannya aku punya seperti apa tuh aku tahu gitu loh. Iya, jadi ya kita lakuin hal yang sama cuman dengan keadaan yang berbeda gitu aja sih. Oke. Nah, Mas punya 4 orang anak. Ya. Mohon maaf banget. Mm. Kan seperti saya orang tua Ya. atau siapapun orang tua di luar sana kan selalu membangga-banggakan. Oh, wajah anakku seperti aku, seperti ibunya. Kalau Mas Rido gimana? Aku tuh jujur sampai sekarang satu hal yang paling aku pengen banget ngelihat wajah anak-anakku sih. Karena saat mereka ada, keadaanku sudah tunanetra gitu loh. Jadi bener-bener aku penasaran banget sih. Itu kerinduan terbesar yang Mas Rido. Banget. Bahkan saking parahnya aku suka imajinasiin sendiri sih wajah mereka di pikiranku. Kayak gitu. Tapi apa mimpi Mas Rido untuk 4 orang, cita-cita harapannya? Buat anakku semuanya, kebetulan semuanya kan laki-laki ya, laki-laki semua. Jadi ya yang aku pengen dari mereka jadi diri sendiri aja gitu, jadi diri sendiri. Terus apa ya? Semoga bisa terwujud semua cita-citanya. Karena Hizar pengen banget jadi masinis, dia suka banget sama kereta. Oh, Hizar suka banget sama kereta. Gitu. Pengen jadi masinis. Dia pengen jadi Amin, masinis. mudah-mudahan Amin. terwujud Jar. Oke. Kayak gitu. Lalu tadi kan cerita si Jar cerita kalau ayah kejang-kejang. Itu kenapa Mas? Enggak, kalau itu mah waktu demam biasa sih. Kalau waktu itu yang tinggi sih. Oke, bukan apa kayak anak apa gitu. Iya, pernah sempat kena demam parah sih itu. Bagaimana Mas Rido melihat hidup nih? Maksudnya refleksi Mas Rido tentang perjalanan hidup Mas Rido. Jadi jujur aku tuh nerima tunanetra ini butuh waktu 2 tahun untuk berdamai sama diri sendiri sih. Karena dulunya kan aku sempat melihat gitu kan. Terus sekitar peralihan masa transisi dari normal ke tunanetra itu di usia 19-20 ya. Dan itu benar-benar aku sampai benar-benar marah sama Tuhan bahkan. Kayak gitu, dengan keadaanku yang seperti ini gitu. Tapi setelah aku pikir lagi, aku butuh 2 tahun untuk
berdamai untuk menerima semuanya. Akhirnya aku masuk ke salah satu panti tunanetra di Jakarta Timur, dan di sana aku ketemu banyak banget difabel-difabel lain, dan oh ya aku nggak sendirian, kayak gitu sih. Aku tuh nggak sendirian, masih ada mereka yang dengan kisah hidup yang beda-beda juga, yang nggak kalah ininya sama kisahku sendiri gitu. Jadi ya udahlah, dibawa santai aja. Dan akhirnya aku ketemu istriku di sana, kayak gitu. Oh, jadi ketemu Iya, ketemu istri di sana. kayak gitu. Terus menikah tahun Sekitar tahun 2015 ya, 2015. 2015. Tapi satu keuntungan saat aku jadi tunanetra sih, Oh iya. aku nggak takut nonton film horor. Oh. Masih ngelawak. Loh, tapi kan ada suara ketawa, Mas. Biar ada jump scare kayak gimana pun aku nggak Oh iya ya. nggak karena Iya. kalian semua gaib buat aku tahu. Bisa melawak juga. Enggak mau horor Iya. apapun ya. Betul. Oke. Siap. Berarti memang dari kecil sempat masih melihat sebenarnya. Iya. Masih penglihatannya enggak ini sekarang. Nggak separah sekarang, betul. Tapi memang sudah tidak sempurna seperti Iya, orang lain betul. penglihatannya. Betul. Oke, Tapi proses. waktu itu masih bisa bawa sepeda, aku masih bisa bawa motor gitu. Oh, oke, Pak. Ya makanya begitu terjadi apa namanya yang tunanetra ini, Mas Rido ini ya langsung apa namanya ada penolakan, pemberontakan itu ya. Aku kalau bisa dibilang semuanya aku gimana ya? Masa-masa parahnya aku sih. Jadi aku ngeliat orang lainnya udah kayak udahlah gitu loh. Bahkan ngerasa kalau kayak gini kenapa nggak mati aja sih? Kayak gitu. Kasarnya seperti itu. Kayak gitu. Akhirnya berdamai setelah masuk ke itu. Iya. Apalagi ketemu istri. Istrinya nama siapa, Mas? Nuraini. Istri. Apalagi ketemu Mbak Nuraini. Sempat pacaran? Iya. Betul. Berapa lama? 2 tahun ya. 2 Pokoknya pas tahun. kita ikut pelajaran di sana aja. Oke. Kayak gitu. Terus nikahnya Nikahnya di Pekalongan. Oh, karena istri orang Pekalongan. Iya, istriku orang sana. Ngelamar dulu. Tuh. Ngelamar. Mas Rido ke sana. Iya. Oke. Lalu setahun kemudian lahirlah Izar. Kemudian adiknya, siapa nama adiknya? Yang kedua Zahril. Iya. Ketiga ada Algais. Keren-keren namanya. Izar. Tadi Zahril, Algais. Yang bungsu Rishad Syaiban. Keren-keren namanya. Itu yang milih nama Mas Rido? Iya. Oke, terakhir Mas Rido, kan Mas Rido ada di sini. Ya. Tadi ini loh, komunikasinya sama istri ini banget loh. Ditanyain, ayah udah nyampe belum, udah di mana, itu komunikasi. Sampaikan salam 1-2 kata untuk istri di rumah, untuk anak-anak gitu kan. Untuk istriku di rumah, aku pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih ya Mah. Terima kasih, seperti yang aku bilang, Min ketemu Min dia bakal jadi plus gitu loh. Jadi mumpung semuanya pokoknya aku pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih deh untuk semuanya. Walaupun kita nggak bisa lihat, tapi kita punya 4 pasang mata yang selalu ngebantuin kita kok. Makasih semuanya. Oke. Terima kasih Mas Rido sudah jauh-jauh ke Cilandak. Dan pemirsa, semoga cerita Mas Rido menjadi hikmah. Ada hikmahnya buat kita bahwa terkadang dalam ketidaksempurnaan itu Tuhan yang bekerja. Makanya orang Inggris bilang, do the best and let God save the rest. Jadi kita lakukan yang terbaik aja, sisanya serahkan sama Tuhan. Itu yang dijalankan oleh Mas Rido selama ini. Dia bahagia sekali walau dalam keterbatasannya. Tadi dia dibilang dikasih 4 pasang mata yang selalu menjaga dia dan istrinya. Ini tanda-tanda orang bersyukur sehingga sampai sekarang ya happy aja Mas Rido ya. Betul.
Oke, terima kasih Mas Rido. Sama-sama. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya.